Bab 231. Tersembunyi di dalam. Institut Rusa Putih dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat terkenal di benua bulan. Meskipun tidak berada pada level kekuatan transenden, kekuatan totalnya hanya sedikit kalah jika dibandingkan. Tidak hanya itu, Institut Rusa Putih hampir tidak pernah berkonflik dengan kekuatan lain. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Institut Rusa Putih, tetapi banyak orang menduga bahwa mungkin ada beberapa tokoh kuat yang bersembunyi di dalamnya. Tentu saja, ini hanyalah dugaan mereka. Karena Institut Rusa Putih jarang berkonflik dengan pihak lain, tidak akan ada alasan bagi kekuatan lain untuk bertindak melawan Institut Rusa Putih. Tidak hanya itu, reputasi institut tersebut selalu baik. Mereka berfokus pada ajaran prasasti ilahi yang ampuh yang, setelah diukir, memberikan senjata ilahi efek yang tak terbayangkan. Namun, mereka hanya mengajarkan prasasti ilahi dan tidak menempa senjata. Jika seseorang ingin belajar, tentu saja mereka harus membayar sejumlah batu meteor yuan. Harus diakui bahwa Institut Rusa Putih memiliki berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan. Hanya berdasarkan keahlian mereka dalam prasasti ilahi, biaya sekolah yang mereka kumpulkan dari para siswa sudah cukup untuk mendanai seluruh institut, belum termasuk sumber pendapatan mereka lainnya. Oleh karena itu, posisi Institut Rusa Putih sangat penting dan tidak banyak yang akan menentang mereka. Melalui sedikit penyelidikan, Qin Wentian dengan mudah memperoleh informasi mengenai seperti apa Institut Rusa Putih itu. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Seperti kata pepatah, pertapa kelas teri bersembunyi di tempat terpencil, sementara pertapa sejati tidak keberatan menjadi pusat perhatian. Hal ini sangat benar untuk Institut Rusa Putih. Seharusnya tidak ada yang ingat bahwa cabang dari faksi Azur yang tersembunyi pada masa itu sebenarnya telah menjadi Institut Rusa Putih yang terkenal saat ini. Qin Wentian dan kawan-kawan tiba di luar institut. Tempat itu memancarkan kesan elegan, dan sudah ada antrean orang di luar. "Hei, kau juga di sini?" Mata Fan Lei berbinar. Di depan mereka berdiri wanita muda yang mengenakan gaun hijau giok seperti tadi. Dia mengerutkan kening saat memperhatikan Fan Lei. Dia mulai mencurigai motif Fan Lei. "Apakah kau juga di sini untuk mempelajari prasasti ilahi?" Tanya Qin Wentian, membuat kecurigaan di hati wanita muda itu berkurang saat dia mengangguk. "Wah, kebetulan sekali. Hihi, namaku Fan Lei. Siapa namamu, Nona cantik?" Si gendut mengulurkan tangannya, yang kemudian diabaikan begitu saja. Qin Wentian. Qin Wentian tersenyum sambil mengangguk ke arah wanita muda itu. "Leng Ning," jawab wanita muda itu, "apakah anak anjing kecil di pelukanmu itu binatang buas? Cantik sekali." Kepala si nakal kecil muncul dari pelukan Qin Wentian sambil menatap Leng Ning. Setelah itu, matanya berbinar saat ia melompat dari pelukan Qin Wentian, melesat ke arah Leng Ning. Sebelum ada yang sempat bereaksi, si nakal kecil sudah menyandarkan kepalanya di antara dua puncak Leng Ning. Ia menggosok-gosok kepalanya dengan puas sambil mengeluarkan gonggongan kegembiraan sebelum akhirnya berbaring dengan nyaman. Betapa menggemaskannya si kecil ini. Raut wajah Leng Ning yang tadinya dingin langsung mencair saat ia dengan lembut mengelus bulu si nakal kecil. Melihat ekspresi puas di wajah si nakal kecil, Fan Lei hanya bisa berkacak pinggang sambil bergumam dengan nada mengancam. "Dasar anak anjing yang mesum. Ada cukup banyak orang di sini, apakah mereka semua ingin bergabung dengan institut untuk meneliti lebih lanjut tentang prasasti ilahi?" Qin Wentian melirik sekeliling sambil bertanya kepada Leng Ning. "Apakah Anda pengunjung dari benua lain?" Leng Ning melirik Qin Wentian. "Ya, kami datang dari tempat yang sangat jauh," jawab Qin Wentian. Tidak heran, Institut Rusa Putih hanya merekrut anggota baru setiap bulan. Keberuntunganmu sungguh bagus, kedatanganmu bertepatan dengan periode perekrutan. Mereka akan membimbingmu selama 1 bulan, dan jika penampilanmu dalam dao prasasti ilahi menunjukkan bakatmu, kamu dapat melanjutkan kultivasi di sini. Jika tidak, Institut Rusa Putih tidak akan membuang waktumu. Tentu saja, jika pencapaianmu dalam prasasti ilahi mencapai tingkat yang sangat tinggi, Institut Rusa Putih mungkin akan menawarkanmu untuk bergabung dengan mereka sebagai tetua tamu. Leng Ning memiliki kesan pertama yang cukup baik terhadap Qin Wentian, sehingga ia dengan sabar menjelaskan semua ini kepadanya. "Oh ya, bagaimana pencapaianmu dalam dao prasasti ilahi? Jika kau tidak memiliki bakat, tidak perlu membuang batu meteor yuan," tambah Leng Ning. Bukannya dia meremehkan Qin Wentian, melainkan dia dengan tulus menasihatinya. "Kurasa aku bisa dianggap cukup hebat," gumam Qin Wentian.
Sebenarnya, mengingat pencapaiannya dalam Dao Prasasti Ilahi, dia sudah bisa menjadi instruktur bagi para siswa. Bukan berarti dia akan menyombongkannya. Aku yakin kau benar-benar berasal dari tempat yang sangat jauh. Leng Ning memutar matanya. Cukup bagus? Mengenai pencapaian mereka dalam Dao Prasasti Ilahi, tidak banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka cukup bagus. Meskipun pria ini cukup tampan, kata-katanya sedikit terlalu membual. Mungkin dia tidak tahu bahwa beberapa siswa Institut Rusa Putih telah mencapai pencapaian yang menakutkan dalam Dao Prasasti Ilahi. Jika kalian ingin mendaftar ujian, serta tinggal di sini selama sebulan untuk menerima bimbingan mereka, kalian harus membayar total 10 batu meteor Yuan tingkat 3. Leng Ning memberitahu mereka dengan tulus hati. Semahal itu? Qin Wentian berkeringat. Jika mereka berada di Chu, 10 batu meteor Yuan tingkat 3 sudah dianggap sebagai kekayaan yang luar biasa. Kebanyakan orang akan merasa hampir mustahil untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak ini, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka di hutan kegelapan berulang kali. Melihat keterkejutan Qin Wentian semakin memperkuat kecurigaan Leng Ning. Orang ini seperti ikan besar di kolam kecil dan tidak tahu betapa luasnya dunia luar sebenarnya. Ya, tapi selama kau memiliki bakat yang cukup dan mencapai tingkat pencapaian tinggi dalam Dao Prasasti Ilahi, saat itu kau bisa saja mengukirnya pada senjata ilahi dan menjualnya. Mengapa kau perlu khawatir tidak mendapatkan kembali investasi awalmu? Leng Ning melirik Qin Wentian sebelum melanjutkan. Lagi pula, prasasti ilahi adalah dasar dari Dao formasi. Bagi seorang ahli prasasti ilahi yang kuat, ia tidak hanya bisa menjadi ahli pembuat senjata. Setelah mencapai tingkat pencapaian yang cukup tinggi, ia juga dapat membuat formasi yang kuat. Bagaimana mungkin 10 batu meteor Yuan tingkat 3 dianggap sebagai harga yang mahal? Oh, begitu? Qin Wentian mengangguk. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang formasi di Chu. Chu memang tempat yang terlalu kecil. Apakah Institut Rusa Putih memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi terkait prasasti ilahi? Qin Wentian bertanya lagi, dia benar-benar ingin mengetahui detail konkret tentang seberapa kuat sebenarnya cabang dari fraksi Azur yang tersembunyi ini. Leng Ning benar-benar terdiam. Dia memutar matanya dan tidak menjawab, membuat Qin Wentian tertawa canggung. Semuanya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua muncul dari Institut Rusa Putih, memandang kerumunan dan tersenyum. Ikuti saya masuk. Orang-orang berkumpul mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu masuk ke dalam institut. Sebenarnya, Institut Rusa Putih adalah klan Bailu. Namun, mereka lebih menyukai nama institut. Di dalam institut terdapat paviliun dan bangunan, dengan jembatan-jembatan kecil yang dibangun di atas aliran air, memancarkan suasana yang rimbun dan tenang. Orang tua itu membawa kerumunan orang ke sebuah tembok batu. Di tembok batu ini, banyak garis besar prasasti ilahi terlihat terukir di atasnya, memberikan kesan ketajaman pada orang-orang, namun mata mereka tetap tanpa sadar beralih, mengamati ukiran di tembok itu. Kekuatan dalam prasasti ilahi berasal dari sumber yang misterius. Efek ajaib hanya terjadi ketika garis-garis prasasti rune berpotongan dan saling berjalin, membentuk gambaran lengkap dari sebuah prasasti ilahi. Qin Wentian dapat mengetahui hanya dengan sekali pandang bahwa prasasti ilahi di dinding batu itu semuanya adalah prasasti tingkat kedua, dan orang yang mengukirnya pasti juga berada di tingkat ahli. Setiap goresan dari setiap garis luarnya hampir sempurna, dan bahkan jika Qin Wentian sendiri yang melakukan pengukiran tersebut, ia hanya dapat memperbaikinya sedikit saja. Seandainya garis luarnya sedikit lebih anggun, dengan putaran di ujung lengkungan pada titik persimpangan terakhir itu, pasti akan lebih sempurna. Sayang sekali, gumam Qin Wentian, membuat Leng Ning yang berdiri di sampingnya terdiam. Baginya, prasasti di dinding batu itu sudah sangat indah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan mampu ia lakukan. Tetapi dari kata-kata Qin Wentian, orang ini benar-benar seorang pembual. Terutama ekspresi wajahnya, seolah-olah dia benar-benar percaya apa yang dia katakan itu benar, yang membuat Leng Ning terdiam. Kata-kata yang muluk-muluk. Sebuah suara mengejek terdengar. Qin Wentian mengalihkan pandangannya saat melihat seorang pemuda berjubah kuning menatapnya sambil tertawa dingin. Prasasti ilahi ini telah mencapai puncak kesempurnaan, setiap goresan garis luarnya terjalin sempurna membentuk gambar utuh tanpa celah. Tapi dari sudut pandangmu, masih ada ruang untuk perbaikan. Setelah berbicara, pandangannya beralih ke Leng Ning sambil tertawa. Leng Ning, apakah ini temanmu? Leng Ning mengerutkan alisnya, orang ini juga ada di sini.
Dia sengaja datang untuk mencari masalah ketika dia menyadari bahwa Leng Ning bersama Qin Wentian dan kelompoknya. Meskipun prasasti ilahi ini tampak sangat sempurna, Leng Ning masih bisa melihat bahwa itu masih jauh dari kesempurnaan. Pemuda berpakaian kuning itu seharusnya juga bisa menyadarinya, namun kata-katanya mengatakan sebaliknya, menunjukkan bahwa dia jelas-jelas datang untuk membuat masalah. Yan Kong, apa hubungannya denganmu? Jawab Leng Ning dengan dingin. Memang, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya khawatir kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang asing. Dasar orang-orang sombong. Yan Kong tertawa terbahak-bahak, menyebabkan banyak orang di kerumunan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Fan Lei menyipitkan matanya saat menatap Yan Kong. Dengan tingkat kultivasi hanya di level ketiga Yuan Fu, dia akan hancur seperti serangga begitu Chu Mang menamparnya. Bagaimana mungkin dia berani bersikap sombong seperti ini? Hei sayang, siapa sih orang bodoh ini? Tanya Fan Lei pada Leng Ning, membuat Leng Ning sedikit terkejut. Bodoh? Karena dia sudah tahu ini tidak ada hubungannya dengan dia, kenapa dia masih berdiri di sini dan mengoceh omong kosong? Kalau dia bukan orang idiot, lalu dia apa? Sedikit rasa simpati terlihat di tatapan Fan Lei saat dia memandang Yan Kong. Hal ini membuat wajah Yan Kong menegang saat dia menatap Fan Lei dengan tajam, kilatan dingin terpancar di matanya. Haa, Leng Ning mencoba menutup mulutnya, tetapi tawanya tetap terdengar. Dia menyadari bahwa si gendut ini tidak semenyebalkan yang dia kira. Leng Ning, kau cantik sekali, tahu. Fan Lei tersenyum. Setelah mendengar tawa Leng Ning yang riang, ia kembali menatap sosoknya. Tatapan orang-orang di kerumunan itu membeku sesaat sambil berkeringat. Pria ini. Bahkan jika dia ingin mendekati gadis itu, dia tidak perlu begitu terus terang, kan? Qin Wentian segera berbalik dan pergi, berpura-pura tidak mengenal orang kurang ajar ini. Bodoh. Yan Kong menatap Fan Lei dengan dingin. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Leng Ning sambil melanjutkan. Leng Ning, aku harus memuji seleramu. Leng Ning tidak menyangka Fan Lei akan begitu norak. Saat ini dia kehilangan kata-kata. Tenanglah. Saat itu, lelaki tua yang memimpin jalan berbicara. Keributan mereda ketika kerumunan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Tak lama kemudian, seorang wanita muda muncul di samping lelaki tua itu, mengenakan jubah panjang berwarna hitam yang ketat dan menonjolkan lekuk tubuhnya. Lekuk tubuhnya terlihat jelas, dan tubuhnya yang sangat seksi itu sama sekali tidak kalah dengan Leng Ning. Dadanya tampak lebih berisi dan lehernya yang putih dan indah menyerupai burung bangau surgawi. Penampilannya begitu luar biasa sehingga tidak ada yang ingin mengalihkan pandangan darinya. Ia tidak hanya memiliki sosok yang memesona, tetapi wajahnya juga seperti wajah malaikat. Wajahnya memancarkan kemurnian, memberikan kesan kontras yang menyenangkan bagi orang-orang. Mata Fan Lei berbinar. Dia sangat mencintai benua bulan. Wanita-wanita cantik sangat banyak seperti awan dan semuanya berkualitas sangat tinggi. Hari-hari musim semi si gemuk akan segera tiba. Bai Luyi, ahli prasasti ilahi terhebat dari generasi muda di Institut Rusa Putih. Dia tidak hanya mampu membuat prasasti peringkat ketiga, tetapi garis luarnya juga sangat rumit. Selain itu, para pelamarnya semuanya adalah tokoh-tokoh luar biasa, kalian sama sekali tidak punya harapan. Jelas Leng Ning dengan suara rendah, setelah melihat tatapan mata si gemuk. Qin Wentian merenungkan Bai Luyi, memang dia adalah wanita yang memancarkan pesona, dan hanya dengan melihatnya saja orang-orang tidak akan bisa melupakan penampilannya. Dan yang lebih menakjubkan adalah dia benar-benar mampu menuliskan prasasti ilahi tingkat 3 di usia yang begitu muda. Dia sendiri tahu betapa sulitnya memahami dan menuliskan prasasti tingkat 3. Tidak buruk sama sekali, Qin Wentian berkomentar ringan, membuat Leng Ning benar-benar tercengang. Kemampuan untuk membuat prasasti peringkat ketiga hanya mendapat pujian, tidak buruk. Dia seharusnya sudah dianggap sebagai monster. Pria tampan di hadapannya itu membual dengan wajah datar, tanpa sedikit pun rasa malu. Seolah-olah kata-katanya benar dan sudah sewajarnya. Bab 232, nama Mo Qingcheng. Bai Luyi mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan. Setelah ini, kalian semua akan memilih prasasti ilahi yang terukir di dinding batu dan mencoba mengukirnya sendiri. Jika penampilan kalian cukup baik, saya akan menjadi guru untuk kelompok ini. Mata orang banyak berbinar saat mendengar kata-kata Bai Luyi. Tidak seorang pun meragukan pencapaian Bai Luyi dalam dao prasasti ilahi meskipun usianya masih muda.
Sebagai prasasti ilahi paling unggul di antara generasi muda, tingkat keahlian Bailu Yi sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia sangat cantik, sehingga orang banyak, terutama para pemuda, sangat antusias dan sudah mulai berfantasi. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatiannya. Apakah orang-orang ini serius? Leng Ning tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ia mengalihkan pandangannya ke kerumunan, mata mereka sudah benar-benar berbinar penuh antisipasi. Tentu saja, Fen Lei adalah salah satunya. Institut Rusa Putih ingin menemukan seorang pemuda berbakat untuk menjadi pendamping Bailu Yi. Sayangnya, ia hanya memiliki satu syarat, pria yang ingin menjadikannya istrinya hanya perlu memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi darinya dalam Dao Prasasti Ilahi. Apakah pencapaiannya benar-benar setinggi itu? Tanya Qin Wentian, raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Bagaimana menurutmu? Institut Rusa Putih ahli dalam prasasti ilahi, belum lagi dia memiliki jiwa astral tipe penempaan. Bagaimana mungkin dia bukan seorang ahli? Jangan bilang kau juga ingin mendekatinya. Leng Ning mengamati Qin Wentian. Semua pria ini sama saja, sekumpulan makhluk mesum, tidak ada satupun yang baik di antara mereka. Melihat tatapan Leng Ning yang agak tidak ramah ke arahnya, Qin Wentian merasa sangat tertekan. Hal-hal indah tentu saja memiliki pengagumnya. Pertama-tama, terlepas dari apakah dia menyukai Bailu Yi atau tidak, bahkan jika dia ingin mendekatinya, tidak perlu Leng Ning menatapnya seperti itu, kan? Aku sudah punya seseorang yang kucintai. Qin Wentian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Baru kemudian Leng Ning berhenti. Ya, pacarnya memang sangat cantik. Wanita tercantik nomor 1 di Aula Kaisar Pil, setelah Fen Lei. Tatapan Leng Ning membeku sesaat saat ia menatap Fen Lei. Kenapa tidak sekalian bilang pacarnya adalah Mo Qingcheng? Bagaimana kau tahu? Jawaban ini membuat Fen Lei terkejut. Dia hanya ikut campur secara santai, namun Leng Ning ternyata sudah menebaknya. Melihat betapa seriusnya raut wajah Fen Lei saat menatapnya, Leng Ning menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan satu kata, pergi sana. Orang ini sungguh tidak tahu malu. Kau kenal dengan Mo Qingcheng? Qin Wentian bertanya dengan suara rendah, jantungnya berdebar kencang. Leng Ning menatap Qin Wentian dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia menjawab dengan dingin, beberapa bulan yang lalu, Putri Kaisar Pil, Luo He, membawa pulang seorang murid berharga yang dia temukan dalam perjalanannya. Beberapa kekuatan besar datang untuk mengucapkan selamat. Masalah ini menyebabkan kegemparan yang mengguncang benua bulan. Tersebar kabar bahwa murid baru ini bernama Mo Qingcheng dan memiliki paras yang begitu cantik sehingga mampu menggulingkan kerajaan dan kekaisaran. Sekarang, tidak ada seorang pun di sekitar sini yang tidak mengenal nama Mo Qingcheng. Namun, kalian benar-benar tidak punya rasa malu, sampai-sampai berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam, senyum pahit tersungging di bibirnya. Sepertinya dia harus segera mendapatkan kendali dan penerimaan dari cabang faksi Azur, tersembunyi, ini. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu Qingcheng. Bahkan orang asing seperti Leng Ning merasa bahwa dia adalah seorang idiot yang suka melamun. Namun, cabang ini telah menyembunyikan diri selama beberapa ribu tahun. Qin Wentian tidak mengerti sedikit pun tentang Institut Rusa Putih, jadi dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Masuk ke institut terlebih dahulu dan kemudian menjadi anggota inti. Cukup, kemarilah dan ukir prasasti pilihanmu di dinding batu di sini. Pada saat itu, lelaki tua di samping Bailu Yi berbicara, sambil memimpin para calon siswa ke tempat dengan banyak monumen batu, masing-masing menampilkan prasasti ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang telah dicoba. Disinilah seharusnya para kandidat ujian sebelumnya mengukir prasasti ilahi mereka. Orang-orang di kerumunan berjalan menuju monumen batu pilihan mereka. Fen Lei dan Chu Mang berdiri di sebelah kiri dan kanan Qin Wentian sambil menggaruk kepala mereka. Mereka bahkan tidak memiliki pemahaman dasar tentang prasasti ilahi. Qin Wentian telah memilih prasasti ilahi mana yang ingin dia ukir. Dengan mengarahkan energi astral di dalam tubuhnya, dia menyalurkannya ke jarinya saat seberkas cahaya bintang muncul. Kemudian dia mengukir garis luar prasasti ilahi pilihannya, yaitu pedang terbang, pada monumen batu tersebut. Semua ini dilakukan dengan ritme yang tak terputus, dan dia menyelesaikannya dalam satu kali percobaan. Sudah selesai, Nona Bailu boleh melihatnya. Sebuah suara memecah keheningan, orang yang berbicara tak lain adalah Yan Kong. Ia menyelesaikan prasastinya hampir bersamaan dengan Qin Wentian.
Saat pandangan orang banyak tertuju ke sana, mereka hanya melihat siluet seekor elang yang terbang megah di langit. Sebuah aura terpancar dari monumen batu itu, membuat orang-orang tanpa sadar mendesah kagum. Tingkat standar untuk prasasti ilahi yang baru diukir ini telah melampaui yang ada di dinding batu aslinya. Memang, dia berasal dari klan Yan, bakatnya dalam dao prasasti ilahi sangat tinggi. Banyak yang merenung dalam hati. Klan Yan sangat terkenal di wilayah ini. Tatapan Leng Ning agak muram. Setelah beberapa saat, dia juga menyelesaikan prasastinya. Meskipun tidak buruk, ada perbedaan yang jelas antara miliknya dan milik Yan Kong. Dia telah melakukan yang terbaik dan nyaris tidak mencapai standar untuk mengukir prasasti ilahi peringkat kedua. Dia sudah mencapai batas kemampuannya. Dia hanya bisa menatap kosong prasastinya sendiri, sambil merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Setelah Anda selesai menulis, silakan pindah ke sisi lain. Apakah kau sudah menyelesaikan prasasti dewa tingkat 2? Leng Ning tampak sibuk, sambil menoleh dan bertanya pada Qin Wentian. Dia memilih pedang terbang, prasasti dewa yang sederhana sekali. Ya. Qin Wentian mengangguk pelan. Jika tidak ada variabel lain, dia seharusnya bisa mendapatkan nilai tertinggi. Fan Lei sangat mengenal pencapaian Qin Wentian dalam dao prasasti ilahi. Dia sudah bisa membuat prasasti peringkat ketiga yang sempurna, apalagi peringkat kedua. Setelah semuanya selesai, lelaki tua itu dan Bai Lui berjalan-jalan, mengamati karya-karya yang telah diselesaikan oleh masing-masing siswa. Saat mereka mempelajari prasasti yang dibuat oleh Yan Kong, lelaki tua itu tersenyum sambil berbisik pelan kepada Bai Lui. Kemampuan Yan Kong dalam dao prasasti ilahi memang mengesankan. Jika kau belajar di Institut Rusa Putih untuk beberapa waktu, pencapaianmu akan lebih tinggi lagi. Ada beberapa talenta di antara kelompok siswa ini, tetapi Yan Kong adalah yang terkuat. Kau salah. Tiba-tiba, Bai Lui berjalan maju dan berhenti di depan sebuah monumen batu. Raut wajah lelaki tua itu berubah muram, saat ia mengalihkan pandangannya ke monumen batu yang menarik perhatian Bai Lui. Di monumen itu, terlihat ukiran pedang. Garis luarnya tampak sangat sederhana. Meskipun memancarkan kesan tajam saat dipandang, pada akhirnya, itu adalah salah satu prasasti ilahi yang paling mudah diukir. Bai Lui mengulurkan jari telunjuknya, dan energi astral mengalir dari dalam dirinya ke dalam prasasti ilahi. Cici sensasi ketajaman semakin meningkat. Suara retakan terdengar, seperti deru pedang yang melengking. Di saat berikutnya, monumen batu itu terbelah, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam. Kembali ke keadaan alaminya, pencapaian orang ini setidaknya telah mencapai tahap kesuksesan besar untuk tingkat kedua. Mata Bai Lui berbinar, saat dia bertanya kepada lelaki tua itu, siapa yang menuliskan ini? Aku tidak tahu siapa dia. Aku belum pernah bertemu pemuda ini di sekitar sini sebelumnya. Bai Lui, maukah kau menjadi guru untuk kelompok siswa ini? Tanya lelaki tua itu. Ya, aku akan melakukannya. Bai Lui mengangguk. Bawa mereka ke institut setelah mengumpulkan batu meteor Yuan mereka. Baik. Pria tua itu berbalik dan mulai mengatur segala sesuatunya. Di dalam institut itu, terdapat banyak meja dan kursi batu. Di depannya terdapat dinding batu dengan berbagai macam prasasti ilahi yang terukir di atasnya. Qin Wentian duduk di samping Leng Ning, sementara Fan Lei dan Chu Mang duduk di belakangnya. Bai Lui berdiri di depan meja batu dengan punggung menghadap dinding batu. Sambil memandang para siswa, dia berkata, sebagian dari kalian bahkan tidak memiliki sedikitpun konsep tentang apa itu prasasti ilahi, namun memilih untuk membuang waktu di sini. Karena kalian telah membuat pilihan, saya tidak akan banyak berkomentar tentang itu. Bagaimanapun, ada satu orang di antara kalian yang pencapaiannya, setidaknya, telah mencapai tingkat keberhasilan tertinggi untuk level kedua. Saya sangat menghargai orang itu. Chu Mang gelisah dan mengusap kepalanya dengan tidak nyaman. Ekspresi, kau ketahuan, terpampang di wajahnya. Sementara Fan Lei yang berada di sampingnya sama sekali tidak merasa malu. Ia terus menatap Bai Lui dengan saksama, mengamati parasnya, dan larut dalam kekaguman. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang di kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Yan Kong. Orang yang dimaksud Bai Lui pastilah Yan Kong, kan? Merasa diperhatikan oleh orang lain, Yan Kong duduk tegak sambil tersenyum bangga. Leng Ning merasakan kekalahan saat raut wajahnya berubah dingin. Prasasti ilahi adalah sumber energi paling misterius di dunia ini. Dengan prasasti ilahi, seseorang dapat menempa senjata ilahi,
membentuk formasi, dan bahkan menggunakan prasasti ilahi itu sendiri dalam pertempuran. Dao prasasti ilahi mencakup dao langit dan bumi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terbatas. Demikian penjelasan Bai Luyi. Apakah prasasti ilahi benar-benar sekuat itu? Bahkan jika tingkat pencapaianmu dalam dao prasasti ilahi lebih tinggi dibandingkan denganku, selama kultivasiku lebih kuat, aku bisa mengalahkanmu dengan mudah, kata Fen Lei. Bai Luyi meliriknya sebelum menjawab, lihat apa yang telah kau ukir, maksudku gambar. Gambar anak anjing putih. Keterampilan menggambar yang bagus sekali. Hahaha. Seketika, semua orang tertawa terbahak-bahak. Untungnya, Fen Lei tidak terlalu mempermasalahkan ejekan itu. Pernahkah kau mendengar kisah tentang seorang kultivator Yuanfu yang membunuh seorang penguasa biduk surgawi? Tanya Bai Luyi kepada Fen Lei. Ini tidak mungkin, kan? Tentu saja ini mustahil bagi kultivator biasa, tetapi bagi ahli prasasti ilahi yang kuat, mereka dapat melakukannya dengan meminjam kekuatan yang terkandung di dalam langit dan bumi. Di benua bulan ini, ada seorang Grandmaster dalam dao prasasti ilahi dengan basis kultivasi di alam Yuanfu yang membunuh seorang penguasa biduk surgawi yang mengagumkan. Tidak hanya itu, hal ini disaksikan langsung oleh banyak orang. Anda bisa bertanya-tanya saja. Bai Luyi menjelaskan dengan santai, sementara raut wajah orang banyak tetap tenang dan serius. Rupanya, mereka semua mengetahui masalah ini. Sekuat itu? Fen Lei menyeringai. Leng Ning menoleh dan memutar bola matanya ke arah Fen Lei. Orang ini sama sekali tidak tahu betapa kuatnya Institut Rusa Putih. Dalam dao prasasti ilahi, Institut Rusa Putih adalah yang paling terkenal dan terkuat di antara semua kekuatan di benua bulan. Mereka memiliki prasasti untuk senjata ilahi, prasasti untuk formasi, prasasti untuk pertempuran. Mereka sangat mahir dalam semua jenis penggunaan prasasti ilahi. Bai Luyi tidak menjawab Fen Lei. Dia terus memberi ceramah sementara Qin Wentian mendengarkan dengan tenang. Meskipun bakatnya dalam prasasti ilahi dapat dianggap luar biasa, pengetahuannya mengenai dao prasasti ilahi sangat kurang. Prasasti ilahi tak diragukan lagi adalah kunci yang akan memungkinkannya memasuki Institut Rusa Putih. Pelajaran itu berlangsung selama 4 jam. Qin Wentian merasa bahwa ia telah memperoleh banyak manfaat. Setelah pelajaran, mereka masing-masing meninggalkan Institut Rusa Putih. Bagaimana perasaanmu? Tanya Leng Ning kepada Qin Wentian. Lumayan, pencapaian Bai Luyi dalam dao prasasti ilahi memang berada pada tingkat yang cukup tinggi. Bahkan, penjelasannya membuatku mendapatkan beberapa wawasan. Jawab Qin Wentian sambil tertawa. Leng Ning terdiam. Kata-kata Qin Wentian terdengar semakin sombong. Mungkin itu memang kepribadiannya? Sebenarnya, Qin Wentian hanya mengatakan itu karena tingkat pencapaiannya dalam dao prasasti ilahi cukup tinggi. Namun, Leng Ning terus berpikir bahwa kemampuan Qin Wentian dalam dao prasasti ilahi hanya biasa saja. Itulah sebabnya dia merasa Qin Wentian sedang membual. Nona Leng, kami datang ke sini terburu-buru dan tidak punya tempat menginap. Apakah akan merepotkan jika kami tinggal di kediaman Anda selama beberapa hari? Fen Lei menyela sambil berjalan ke sisi Leng Ning. Sejenak, Qin Wentian terdiam, sebelum kemudian menjawab, tidak apa-apa, kita akan mencari penginapan untuk menginap. Si nakal kecil, kemarilah. Namun, si nakal kecil malah semakin nyaman bercudling di dada Leng Ning dan menolak untuk bergeser sedikit pun. Tindakannya membuat Qin Wentian terdiam. Orang ini sama mesumnya dengan Fen Lei. Jangan khawatir. Lagi pula, tempat tinggalku tidak jauh dan ada banyak kamar kosong di sekitar sini. Tidak masalah, kalian bisa menginap beberapa hari. Jawab Leng Ning, ia sangat menyukai si nakal kecil. Meskipun Qin Wentian suka membual, karakternya tidak buruk. Mungkin ia cenderung membual sebagai cara untuk terlihat lebih unggul dari dirinya yang sebenarnya. Entah bagaimana ia percaya bahwa ia benar-benar dapat membuat para wanita terkesan dengan cara ini. Bab 233. Kekhawatiran Leng Ning. Qin Wentian tidak menyangka Leng Ning akan menyetujui permintaan Fen Lei. Meskipun wanita muda ini tampak dingin dan tidak berperasaan di luar, di balik itu tersembunyi hati yang polos. Jika tidak, dia tidak akan semudah itu menyetujui orang asing menginap di kediamannya. Lagi pula, dia baru mengenal mereka sehari. Hehe, cantik Leng Ning, kau harus memperhatikan statusmu. Akan terlihat buruk bagimu jika masalah ini diketahui pamanku. Sebuah suara mengejek terdengar saat Yan Kong muncul. Raut wajah Leng Ning berubah dingin, dan tampak sangat tidak menyenangkan sebelum dia melontarkan satu kata.
Pergi sana. Hemp, Leng Ning, sebaiknya kau lebih sopan padaku. Yan Kong mendengus dingin sambil mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Para pengikutnya yang mengikutinya terkekeh saat lewat. Gadis dari klan Leng ini bisa dianggap sangat cantik. Yan Kong, kau benar-benar beruntung. Tadi, Bai Lu Yi memuji pencapaianmu yang sudah mencapai tahap sukses besar tingkat kedua. Mungkin saja kau punya kesempatan dengannya. Setelah mendengar kata-kata itu, kesombongan di wajah Yan Kong semakin memuncak, dan dia pergi dengan angkuh seperti burung merak. Ayo kita pergi juga, gumam Leng Ning dengan suara rendah. Mereka tidak tahu apakah itu karena kata-kata Yan Kong, tetapi selama perjalanan, wajah Leng Ning tetap sangat dingin, seolah hatinya dipenuhi kekhawatiran. Bahkan lelucon Fan Le pun diabaikan, membuat Qin Wentian menduga bahwa ia mungkin baru saja mengalami masalah. Klan Leng dapat dianggap sebagai klan besar di wilayah ini. Setidaknya, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan klan Mo di Chu. Bahkan, hampir semua klan yang akarnya dapat ditelusuri kembali ke benua bulan sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan-klan di Chu. Mereka mengikuti Leng Ning dan memasuki kediaman Leng. Setelah itu dua sosok, seorang pria dan wanita muda, berjalan menghampiri mereka. Jalanlah ke sana. Leng Ning tampak ingin menghindari mereka. Namun sebelum ia sempat melakukannya, wanita itu sudah memanggilnya sambil tertawa. Leng Ning, kenapa kau lari begitu melihatku? Leng Lin, ada yang kau butuhkan. Leng Ning mengerutkan kening. Kudengar kau pergi ke Institut Rusa Putih untuk meningkatkan kemampuanmu dalam Dao Prasasti Ilahi? Mengapa kau bekerja begitu keras? Bukankah akan sama saja jika kau menikahi seseorang yang berkedudukan tinggi? Dengan begitu, statusmu akan meningkat lebih tinggi lagi. Nada bicara Leng Lin agak aneh. Ayo kita pergi, bisik Leng Ning kepada Qin Wentian dan yang lainnya, yang berdiri di belakangnya. Dia tidak ingin berinteraksi lagi dengan Leng Lin. Hehe Leng Ning, sebaiknya kau jaga citramu. Kenapa kau begitu berani sampai membawa beberapa pria pulang? Atau kau mencoba meniruku, mencari seseorang yang bisa diandalkan? Leng Lin bersandar di lengan pemuda di sampingnya saat berbicara. Pemuda itu diam-diam mengamati kelompok Leng Ning dengan sedikit senyum di wajahnya. Leng Ning tidak repot-repot menjawab dan terus berjalan maju. Qin Wentian berjalan ke sisinya, dan melihat betapa marahnya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Klanmu mengatur pernikahan untukmu, tetapi kau tidak mau. Mendengar pertanyaan itu, Leng Ning melirik Qin Wentian dengan dingin, yang membuat Qin Wentian mengangkat bahunya sambil berkomentar. Tidak apa-apa, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya masalah ini adalah topik tabu bagi Leng Ning. Sebagai nona muda klan Leng, Leng Ning memiliki halaman pribadinya sendiri, dengan banyak kamar kosong. Dia menunjuk ke salah satu kamar dan berkata, Qin Wentian, kau tinggal di sini, sedangkan pria besar itu bisa tinggal di sana. Si gendut itu bisa tinggal di sana, di sisi paling ujung. Kenapa kamarku ada di sana? Gerutu Fan Le. Aku tidak mempercayaimu, jawab Leng Ning dingin, sementara wajah Fan Le langsung berubah sedih. Konyol, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara penuh amarah menggema di udara. Saat suara langkah kaki terdengar, seorang pria parubaya dengan cepat muncul. Dia melirik Qin Wentian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan suara dingin, siapa orang-orang ini? Mereka adalah teman-teman saya yang saya temui di Institut Rusa Putih. Raut wajah Leng Ning tetap dingin seperti biasanya. Maksudmu, sekelompok orang ini mempelajari prasasti ilahi bersamamu? Sungguh lelucon, apa kau pikir dengan mencari beberapa orang lain kau bisa menyelesaikan masalah ini? Kau sengaja ingin membuat klan Yan marah. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Suruh mereka pergi. Kau tak perlu mencampuri urusanku, balas Leng Ning dengan lugas. Aku ayahmu, teriak pria parubaya itu dengan marah. Hahaha, jadi kau sadar bahwa kau adalah ayahku. Niat dingin terpancar di mata Leng Ning. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Kenapa kau tidak bisa lebih masuk akal? Semua yang kulakukan hanyalah untuk kebaikanmu sendiri. Orang itu adalah Grandmaster Prasasti Ilahi peringkat ketiga. Pria parubaya itu mendengus dingin. Diam, teriak Leng Ning. Kau. Pria parubaya itu mengangkat tangannya, seolah bersiap menampar. Namun Leng Ning hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Hemp, sebaiknya kau tahu apa yang terbaik untukmu. Pada akhirnya, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Qin Wentian dan yang lainnya berdiri di sana, tercengang.
Masalah ini lebih rumit dari yang mereka duga, dan sebagai orang luar, lebih baik bagi mereka untuk tetap diam. Setelah kejadian itu, masing-masing dari mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Qin Wentian duduk bersila sambil mengamati Yuan Fu di tubuhnya. Ketiga Yuan Fu-nya seperti kolam yang dipenuhi energi astral, dengan sejumlah besar energi ilahi bercampur di dalamnya. Kekuatan Qin Wentian dengan prasasti ilahi sangat besar karena ia secara aktif menggunakannya untuk terus-menerus mengubah energi astralnya menjadi energi ilahi. Bagi Qin Wentian, ia telah mencapai tingkat di mana ia dapat dengan mudah menuliskan prasasti ilahi tingkat 2 hampir secara instan. Alam Yuan Fu benar-benar sulit untuk ditingkatkan levelnya. Terutama bagiku, aku perlu mengisi ketiga Yuan Fu-ku. Qin Wentian sangat tertekan. Sebelumnya, kultivasinya berkembang dengan kecepatan luar biasa, tetapi setelah memasuki Yuan Fu, dia masih berada di level kedua, bahkan setelah sekian lama berlalu. Meskipun demikian, jumlah total energi astral yang dimiliki Yuan Fu-nya berkali-kali lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Pintu terbuka, dan si nakal kecil menyelinap masuk sambil serangkaian suara, "Iya ya," muncul di benaknya. Setelah itu, Qin Wentian melihat si nakal kecil berbalik seolah ingin dia mengikutinya. Qin Wentian merasa tingkah lakunya agak aneh, namun dia tetap mengikuti anak anjing putih itu keluar. Tapi siapa sangka si nakal kecil malah membawanya ke kamar Leng Ning? "Kau ingin aku masuk?" tanya Qin Wentian. Si nakal kecil menganggukkan kepalanya yang menggemaskan sebagai jawaban. Qin Wentian tertawa getir, dia tidak tahu apa maksud si nakal kecil itu. Pintu kamar Leng Ning terbuka. Setelah masuk, Qin Wentian melihat Leng Ning duduk di ruang tamu, terisak-isak tanpa suara. Pemandangan itu membuat Qin Wentian tercengang. Mengapa dia tiba-tiba menangis? Ketika ia menyadari kedatangan Qin Wentian, ia buru-buru menyeka air matanya sambil bertanya dengan dingin, "Apa yang kau lakukan di sini?" Qin Wentian hanya bisa tersenyum getir. Dia berjalan mendekat ke Leng Ning dan duduk di sampingnya, bertanya dengan suara rendah, "Ada apa? Mengapa kau menangis?" Leng Ning menatap Qin Wentian, dan melihat betapa jernih matanya. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa pria ini benar-benar tampan. Satu-satunya kekurangan tentang dia adalah kegemarannya membual. "Pria tadi adalah ayahku. Dia dan klan ingin memaksaku menikah. Dan pihak lainnya tak lain adalah Paman Yan Kong." Meskipun Paman Yan Kong berusia sekitar 70-80 tahun, itu bukan masalahnya. Seorang kultivator biasanya terlihat setengah baya pada tahap kehidupan itu. Namun, pamannya berbeda. Dia terlihat sangat tua, lebih seperti orang aneh. "Dan tahukah kau? Pria ini sudah beberapa kali menikah. Tetapi semuanya menjadi gila. Ya, gila. Mereka semua disiksa hingga gila oleh orang tua aneh itu. Ayahku sebenarnya ingin aku menikahi pria seperti itu." Setelah menjelaskan, Leng Ning mulai menangis lagi. Matanya memerah, yang lebih menggelikan lagi adalah mereka mengatakan itu semua demi kebaikanku sendiri. Bukankah mereka menginginkan pernikahan itu hanya karena si tua aneh itu adalah inskripsi ilahi peringkat ketiga? Bukankah agar dia bisa membantu mereka? Karena itu, mereka memilih untuk mengorbankanku, mendorongku ke pelukan iblis. Qin Wentian tercengang mendengar kata-kata Leng Ning. Apakah semua klan besar sekejam ini? Karena beberapa keuntungan, mereka bahkan bisa menukar nyawa putri mereka sendiri. Ini terlalu keterlaluan. Qing Cheng lahir di klan Mo, tetapi ayahnya sangat menyayanginya. Ayahnya sendiri, Qin Chuan, juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qin Yao. "Apakah tidak ada solusi lain?" tanya Qin Wentian dengan suara rendah. "Ada, dan itu untuk menemukan seseorang dengan bakat yang lebih luar biasa. Leng Lin yang tadi, dia sepupuku. Awalnya dialah yang dipilih untuk pernikahan, tetapi dia berhasil menemukan orang lain, orang yang kau lihat berdiri di sampingnya tadi. Dia seorang kultivator tingkat 3 Yuan Fu, dan juga seorang inskripsi ilahi peringkat 2 puncak. Setelah itu, Leng Lin memberitahu klan bahwa aku harus menggantikannya dan mereka semua setuju. Hahaha, sungguh konyol." Pada saat itu, Leng Ning menjadi sangat rapuh. Melihat Qin Wentian, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Bukankah orang ini juga seorang inskripsi ilahi? Namun tak lama kemudian, raut wajahnya yang gembira kembali muram. Mengapa tiba-tiba ia memikirkan pria itu? Meskipun tampan, ia hanya pandai membual. Penulis prasasti ilahi peringkat kedua. Sepertinya kriteria yang ditetapkan oleh klanmu tidak seketat yang kukira. Qin Wentian tertawa.
Mendengar Qin Wentian membual lagi, Leng Ning terdiam. Tunggu, maksudmu kau juga seorang ahli prasasti ilahi peringkat 2 puncak? Jika kau mau, aku lebih suka menikahimu. Garis-garis hitam muncul di wajah Qin Wentian. Masalah ini terlalu merepotkan, tidak mungkin dia akan menikahi Leng Ning. Lupakan saja, aku tidak tahu mengapa aku berbicara seperti ini. Leng Ning menggelengkan kepalanya sambil menatap Qin Wentian. Namun, kau benar-benar menggemaskan, prasasti yang kau pilih untuk ditulis selama ujian adalah jenis yang paling sederhana. Namun kau mengucapkan kata-kata besar dengan wajah datar. Aku tidak bisa membedakan kapan kau serius. Setelah berbicara, Leng Ning akhirnya tersenyum. Pancaran senyumnya membuat keindahan dirinya semakin terpancar. Qin Wentian tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Sebenarnya kau sangat cantik saat tersenyum. Mengapa kau harus terlihat begitu dingin di luar? Biarkan saja semuanya berjalan alami, dan mungkin akan ada solusi untuk menyelesaikan ini ketika waktunya tiba, bujuk Qin Wentian. Aku akan mencoba. Leng Ning merasa jauh lebih baik setelah berbagi beban di hatinya. Sebenarnya, aku adalah inskripsionis tingkat 3, tambah Qin Wentian, dia tidak tahu apakah informasi ini akan membantu Leng Ning atau tidak. Leng Ning terdiam sejenak sebelum menyeringai. Ya, aku tahu, dan pacarmu adalah Mo Qingcheng, kan? Alasan kau datang ke benua bulan adalah untuk mencarinya, kan? Ya. Qin Wentian mengangguk serius. Leng Ning akhirnya mengalah. Baiklah, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Sudah waktunya kau pergi. Lagi pula, ini kamarku. Qin Wentian tertawa getir. Apakah dia begitu tidak layak dipercaya? Bagaimanapun, mereka masih perlu tinggal di sini untuk beberapa waktu. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melihat apakah dia bisa membantu wanita muda yang malang ini. Adapun menikahi Leng Ning, pikiran itu tidak pernah terlintas di benaknya. Setelah kepergian Qin Wentian, Leng Ning menggelengkan kepalanya dan bergumam, dasar bodoh, jika kau benar-benar seorang pengukir suci peringkat ketiga, bahkan jika aku harus menjadi selirmu, aku tidak keberatan. Indra Qin Wentian sangat tajam. Setelah mendengar kata-kata Leng Ning, kakinya tiba-tiba lemas dan ia hampir terjatuh. Garis-garis hitam di wajahnya semakin banyak saat ia cepat-cepat berjalan pergi. Setelah mengetahui pemikiran Leng Ning tentang hal itu, akankah ia masih berani mengungkapkan dirinya sebagai inskripsionis tingkat 3 di masa depan? Bab 234, Undangan. Malam itu sunyi senyap seperti air yang tenang. Qin Wentian berlatih dengan tenang di kamarnya, pilar-pilar cahaya astral mengalir turun dari langit, membentuk pancaran cahaya yang sangat terang yang menerangi atap ruangan. Leng Ning duduk di ayunan tali di halaman rumahnya. Ayunan tali itu tergantung di antara dua pohon, dan bergoyang lembut tertiup angin. Ketika masih kecil, ibunya sering mengayunkannya di ayunan itu, tetapi setelah ibunya meninggal, hidupnya menjadi semakin membosankan. Ditambah lagi, status ayahnya di klan rendah dan ia selalu setuju begitu saja dengan apapun yang dikatakan para tetua. Leng Ning menghela napas pelan sambil memikirkan hal ini, tertawa getir atas nasibnya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada atap kamar Qin Wentian. Mengapa energi astral begitu pekat di sekitar daerah itu? Si pembual itu juga cukup menarik. Leng Ning ingin tersenyum, kulit Qin Wentian begitu tebal sehingga terasa lucu. Ketika dia mengatakan bahwa Mo Qingcheng dan dirinya adalah pasangan, dia malah berani mengangguk. Fajar menyingsing, dan Qin Wentian keluar dari kamarnya. Melihat Leng Ning tertidur di ayunan tali itu, Qin Wentian tak kuasa menahan diri untuk menghampirinya dan menyelimutinya dengan mantel luarnya. Bulu mata Leng Ning berkedip saat matanya perlahan terbuka, masih belum fokus. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ketika melihat Qin Wentian dan menyapa. Selamat pagi Tuan Grandmaster Inskripsi. Qin Wentian berkeringat, selamat pagi. Sudah pagi, kau mau makan sesuatu? Aku akan membuat sarapan. Leng Ning melompat turun dari ayunan dan membawa beberapa kue kering ringan. Meskipun kultivator di alam Yuanfu dapat bertahan hidup tanpa makan, banyak yang tetap memilih untuk melakukannya, menikmati cita rasa makanan lezat, dan memuaskan keinginan mereka akan makanan. Lumayan. Qin Wentian memakan sepotong sambil tersenyum. Terima kasih atas pujian dari seorang Grandmaster. Haruskah saya memberitahu dua tuan muda lainnya juga? Sudah waktunya untuk pergi ke Institut Rusa Putih. Tidak apa-apa. Mereka berdua tidak tertarik pada dao prasasti ilahi. Tidak masalah apakah mereka menghadiri pelajaran atau tidak. Jawab Qin Wentian,
Lebih baik Chu Mang dan Fan Lei tinggal di sini dan berlatih daripada membuang waktu di sana. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Leng Ning mengangguk, dan keduanya berangkat menuju Institut Rusa Putih. Namun, tepat sebelum mereka bisa memasuki institut, Qin Wentian mendapati bahwa pintu masuk sedang diblokir oleh seseorang. Hari ini, Yan Kong mengenakan pakaian biru. Para pengikutnya semuanya memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka saat mereka mencegat jalan Qin Wentian dan Leng Ning. Kudengar kau menginap di halaman rumahnya semalam. Yan Kong menyipitkan matanya, menatap Qin Wentian. Yan Kong, kau tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Leng Ning mengerutkan alisnya, menatap tajam ke arah Yan Kong. Cepat atau lambat, kau akan menjadi bagian dari klan Yanku. Sebaiknya kau berhati-hati dengan tindakanmu. Yan Kong balas menatap dengan dingin. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Tidak masalah jika kau menyukai wanita, tetapi ada beberapa wanita yang tidak pantas kau sentuh. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Biar kuperingatkan dulu, sebaiknya kau segera berpisah dari klan Leng. Setelah berbicara, dengan senyum mengejek di wajah mereka, Yan Kong dan para pengikutnya berbalik dan memasuki institut. Maaf, aku telah merepotkanmu. Leng Ning merasa agak menyesal. Kenapa kau minta maaf? Kamilah yang ingin tinggal di kediamanmu. Qin Wentian mengangkat bahu, tampak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Fan Lei telah memberitahunya sebelumnya, basis kultivasi Yan Kong berada di tingkat ketiga Yuanfu, dan selain itu, dengan pencapaiannya dalam Dao Prasasti Ilahi hanya di puncak tingkat kedua, dia tidak menjadi ancaman bagi Qin Wentian. Satu-satunya masalah adalah klannya mungkin terlalu merepotkan untuk ditangani. Namun, jika Yan Kong benar-benar ingin menyerangnya, Qin Wentian tidak keberatan untuk ikut bermain dengannya. Apakah kau ingin pindah? Leng Ning melirik Qin Wentian, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, abaikan saja dia. Qin Wentian tidak mau repot-repot dan langsung masuk ke institut. Leng Ning menatap punggung Qin Wentian sambil terus menggelengkan kepalanya. Pria ini memang suka bersikap sok keren. Di depan Yan Kong, dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi begitu Yan Kong tidak ada, dia kembali bersikap sok keren, membuat Leng Ning terdiam. Di dalam institut, Qin Wentian dengan tenang mempelajari prasasti ilahi. Tampaknya pengetahuan Institut Rusa Putih mengenai Dao Prasasti Ilahi telah membuka jalan baru terkait pemahamannya. Saat itu, ia hanya mengetahui bahwa prasasti ilahi dapat digunakan untuk menempa senjata guna mengubah energi ilahi. Baru sekarang ia mengerti bahwa apa yang sebelumnya ia ketahui hanyalah puncak gunung es. Dao Prasasti Ilahi sungguh luas dan mendalam. Menurut ajaran institut tersebut, ia mempelajari bahwa Dao Prasasti Ilahi dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. 1. Prasasti Ilahi untuk penempaan senjata 2, Prasasti Ilahi untuk pengukiran formasi 3, Prasasti Ilahi untuk pertempuran 4, Prasasti Ilahi untuk pemurnian wayang. Kategori pertama, Prasasti Ilahi untuk menempa senjata, jelas berarti penempaan senjata ilahi yang telah dipahami Qin Wentian. Yang kedua, Prasasti Ilahi untuk mengukir formasi, mengacu pada pengukiran prasasti ilahi untuk membuat formasi atau susunan untuk berbagai macam tujuan. Adapun prasasti ilahi untuk pertempuran. Ini mungkin yang telah dipahami Qin Wentian sebelumnya, misalnya menggunakan prasasti ilahi tipe pedang untuk mengeluarkan pancaran pedang yang dimanifestasikan oleh energi ilahi tipe pedang yang diubah dari energi astral. Namun, dia mengerti bahwa apa yang telah dipahaminya saat itu hanyalah sehelai rambut dari punggung 9 ekor lembu. Terakhir, prasasti ilahi untuk memurnikan boneka, yang mengacu pada penggunaan kekuatan prasasti ilahi untuk meningkatkan kekuatan boneka. Meskipun metode sebenarnya untuk menyempurnakan boneka tidak disebutkan secara detail oleh Institut Rusa Putih, Qin Wentian tetap merasakan kegembiraan yang besar berkobar di hatinya. Dia telah menyadari bahwa prasasti ilahi dan teknik bawaan sama-sama memiliki akar yang sama, dan telah membuktikan bahwa dia dapat melepaskan kekuatan teknik bawaan melalui prasasti ilahi, menggunakan jalur arteri sebagai saluran. Demikian pula, ketika dia menggunakan prasasti ilahi untuk mengubah energi astral di dalam tubuhnya menjadi energi ilahi, energi itu juga disalurkan melalui jalur arteri sebagai saluran. Saat ini, Qin Wentian memiliki hipotesis yang berani, mungkinkah jalur arteri di dalam tubuh manusia juga merupakan semacam garis besar rune yang dimodelkan dari sumber yang sama dengan prasasti ilahi? Jika hipotesis ini benar, maka dia telah memperoleh beberapa wawasan mengenai Dao penyempurnaan boneka. Selain menyampaikan ceramah tentang Dao Prasasti Ilahi, para guru Institut Rusa Putih mengajarkan berbagai hal kepada murid-murid mereka, seperti melakukan penelitian, teknik pembuatan prasasti, cara menghancurkan prasasti yang sudah terukir, dan lain sebagainya.
Tanpa disadari, jangka waktu 1 bulan pun segera berakhir. Bagi orang seperti Fen Lei, itu memang pemborosan batu meteor Yuan, tetapi bagi orang seperti Qin Wentian, manfaat yang diperoleh jauh melebihi biaya yang dikeluarkan. Di dalam institut, Bai Lu Yi memberikan kuliahnya di depan dinding batu prasasti. Ia memancarkan aura kemurnian, menyebabkan banyak pria tanpa sadar jatuh cinta padanya. Baiklah, karena besok adalah hari terakhir dari jangka waktu 1 bulan, saya tidak bermaksud untuk memberikan kuliah terakhir di institut. Sebagai gantinya, saya berencana untuk membawa kalian semua ke arena neraka di kota timur, untuk menyaksikan pertempuran yang dilakukan dengan menggunakan prasasti ilahi, kata Bai Lu Yi, menyebabkan mata banyak orang di kerumunan menyipit. Arena neraka. Tempat seperti apa arena neraka itu? Qin Wentian bertanya kepada Leng Ning dengan suara rendah. Leng Ning memasang wajah muram, ia bahkan merasa merinding saat arena neraka disebutkan. Bukankah Bai Lu Yi ini agak terlalu berani? Ia benar-benar ingin pergi ke arena neraka? Tempat paling gila di benua bulan disebut surga atau neraka, juga dikenal sebagai kasino terbesar Kekaisaran Xia Agung. Demi keuntungan, orang-orang di sana bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Jawab Leng Ning, sementara ekspresi merenung muncul di wajah Qin Wentian. Dan sebagai tambahan, setelah besok, saya berencana untuk memilih 1 orang dari seluruh kelompok untuk melanjutkan mempelajari Dao Prasasti Ilahi bersama saya. Tambah Bai Lu Yi, yang menyebabkan banyak kilatan kegembiraan muncul di mata para siswa. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menjadi orang beruntung yang terpilih untuk mempelajari prasasti ilahi dengan Bai Lu Yi sebagai guru mereka. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Yan Kong. Jika Bai Lu Yi ingin memilih seseorang dari antara mereka, dia pasti akan memilih orang yang memiliki pencapaian tertinggi dalam Dao Prasasti Ilahi. Jika demikian, orang yang terpilih pastilah Yan Kong. Namun Qin Wentian tidak merasakan hal yang sama. Ia memperhatikan bahwa Bai Lu Yi beberapa kali melirik ke arahnya. Qin Wentian tahu bahwa prasasti ilahi tipe pedang yang ia ukir sebulan yang lalu telah berhasil menarik perhatian Bai Lu Yi. Tidak hanya itu, selama kurun waktu 1 bulan ini, ia diam-diam menggunakan beberapa cara untuk memberi petunjuk tentang bakatnya dalam prasasti ilahi Dao. Inilah satu-satunya cara untuk menghubungi cabang anggota faksi Azur yang tersembunyi. Rupanya, sekarang kesempatan itu telah tiba. Leng Ning, aku ingin mentraktir Bai Lu Yi makan setelah ini, kau bisa pulang dulu, bisik Qin Wentian kepada Leng Ning di sampingnya. Pernyataannya membuat Leng Ning terkejut, dan setelah pulih, ia menatap Qin Wentian dengan tajam. Bai Lu Yi jarang berinteraksi dengan laki-laki. Beberapa hari yang lalu, Yan Kong mengajaknya kencan tetapi juga ditolak. Pendapat orang ini tentang dirinya sendiri tetap setinggi sebelumnya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu? Aku tahu. Qin Wentian mengangguk, tampak tidak peduli. Leng Ning terdiam, dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia ingin menancapkan jari kakinya ke dinding baja, biarkan saja dia melakukannya. Yan Kong, yang duduk beberapa kursi di depan mereka, menoleh dan melirik Qin Wentian. Orang ini benar-benar keras kepala. Bahkan sekarang, Qin Wentian masih belum beranjak dari halaman Leng Ning meskipun sudah diperingatkan sebelumnya. Dan sekarang, dia juga ingin mengajak Bai Lu Yi makan di luar? Sungguh lelucon. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kelas selesai, kata Bai Lu Yi. Guru Bai Lu, panggil Qin Wentian ketika melihat Bai Lu Yi hendak pergi. Bai Lu Yi terdiam ketika mendengar suara Qin Wentian. Sejak awal, ia sudah memiliki kesan yang mendalam terhadap Qin Wentian. Selain itu, selama 1 bulan ini, Qin Wentian selalu sangat serius dalam belajar dan akan langsung bertanya jika ada pertanyaan, betapapun bodohnya pertanyaan itu. Ia sepertinya tidak keberatan jika orang menganggapnya bodoh. Bai Lu Yi merasa aneh bagaimana Qin Wentian tampaknya begitu kesulitan dengan hal-hal dasar, namun masih mampu menuliskan prasasti ilahi yang begitu mendalam. Tidak hanya itu, dari semua petunjuk yang diberikannya, Bai Lu Yi dapat merasakan bahwa pencapaian Qin Wentian mungkin bukan hanya berada di puncak tingkat kedua. Ini juga alasan pengumumannya sebelumnya yang mengatakan bahwa dia akan memilih salah satu dari kelompok tersebut untuk melanjutkan mempelajari Dao Prasasti Ilahi bersamanya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Bai Lu Yi. Bolehkah saya mengajak guru Bai Lu makan? Saya ingin berkonsultasi dengan Anda mengenai beberapa pertanyaan tentang prasasti ilahi, dan saya ingin tahu apakah guru Bai Lu sedang luang. Qin Wentian berjalan di depan Bai Lu Yi, tersenyum sambil bertanya. Su. Sekelompok murid itu menghela napas perlahan. Undangan Qin Wentian segera menimbulkan kehebohan. Apakah orang ini gila? Atau dia sedang bermimpi? Dia benar-benar ingin mengundang Dewi pujaan hati mereka untuk makan bersama?
Apakah dia mencoba bertingkah seperti badut? Mereka semua menunggu penolakan yang akan membuat Qin Wentian menjadi bahan lelucon. Dulu, ketika Yan Kong mengajak Bai Lui berkencan, dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Yan Kong menatap Qin Wentian, merasa bahwa dia sangat menggelikan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Leng Ning sebelum tertawa pelan. Temanmu ini, ada yang salah dengan kepalanya. Orang-orang di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Wajah Leng Ning berubah sangat muram, tetapi dia tidak bisa mengendalikan apa yang ingin dilakukan Qin Wentian. Bukan? Dia sudah memperingatkannya. Ya, tentu. Pada saat itu, sebuah suara merdu terdengar. Wajah Yan Kong berkedut, senyum mengejeknya masih membeku, dan matanya melebar begitu lebar seolah-olah bola matanya akan keluar dari rongganya. Bab 235. Dorongan membunuh Yan Kong. Saat suara merdu itu bergema di udara, seolah waktu telah berhenti. Pemilik suara itu tentu saja Bai Lui, dan dia tidak hanya tidak menolaknya, tetapi juga langsung menyetujui permintaan Qin Wentian. Yan Kong berdiri terpaku di tempatnya, tampak seperti orang bodoh, sementara ekspresi Leng Ning sangat menarik untuk dilihat. Setelah pulih dari keterkejutannya, matanya dipenuhi tawa saat dia menatap Yan Kong. Apa yang mustahil bagimu mungkin tidak mustahil bagi orang lain. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Sungguh menggelikan. Jelas sekali, Leng Ning merujuk pada penolakan Bai Lui terhadap pendekatan Yan Kong. Saat itu, Yan Kong tidak merasa terhina karena penolakan Bai Lui memang sudah bisa diduga. Bagaimana mungkin Nona Bai Lui yang anggun dan mulia bisa dengan mudah didekati? Namun sekarang, setelah Qin Wentian berhasil, bagaimana mungkin Yan Kong tidak merasa malu? Yan Kong perlahan menoleh, mengalihkan pandangannya ke arah Bai Lui dan Qin Wentian. Matanya berkedip dengan emosi yang tak terdefinisi. Mungkin karena hari ini adalah hari terakhir kuliah Bai Lui, jadi dia lebih ramah dibandingkan sebelumnya. Jika dialah yang meminta, dia pasti akan berhasil juga. Lagi pula, dia adalah ahli prasasti ilahi terkuat di kelas murid ini. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Yan Kong tersenyum lebar, memancarkan ketampanannya. Kemudian dia berseru, "Guru Bai Lu, saya juga memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai prasasti ilahi. Maukah Anda membantu saya?" Bai Lui sudah bersiap untuk pergi bersama Qin Wentian. Mendengar kata-kata Yan Kong, dia tidak bisa menahan tawa. Jelas, dia mengerti alasan Yan Kong mengajaknya keluar. Apakah dia memperlakukannya seperti hadiah untuk dipamerkan? Aku sudah berjanji padanya, jawab Bai Lui tetap sopan, ia tidak ingin membuat Yan Kong terlalu kehilangan muka. Bagaimana kalau kita makan malam? Senyum Yan Kong hangat dan ramah. Bai Lui mengerutkan alisnya. Orang ini tidak tahu kapan harus mundur. Aku tidak bebas, jawab Bai Lui dingin lalu berjalan keluar dari institut, meninggalkan Yan Kong yang terkejut. Saat tatapan orang banyak tertuju padanya, wajahnya memucat kehijauan. Ini namanya mencari masalah sendiri. Leng Ning terkekeh, membuat Yan Kong gemetar ketakutan. Perasaan ini sungguh memuaskan. Yan Kong menatap tajam Qin Wentian yang pergi, bibirnya terkatup rapat seperti ujung pisau, memperlihatkan niat membunuh yang tak terselubung. Dia tidak berani melakukan apapun pada Bai Lui, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Qin Wentian. Qin Wentian tidak punya waktu untuk memikirkan Yan Kong. Dia berjalan keluar dari institut bersama Bai Lui. Mata indahnya menatapnya sambil bertanya, "Kita mau pergi kemana?" "Aku kurang yakin dengan tempat-tempat di sekitar sini. Kenapa kau tidak mengajakku berkeliling saja?" Qin Wentian menjawab dengan agak canggung. Mata Bai Lui berkedip saat menatapnya. "Apakah begini caramu biasanya memperlakukan perempuan saat makan di luar?" Setelah tiba di benua bulan, hal pertama yang kami lakukan adalah mendaftar di Institut Rusa Putih. Setelah itu, kami tinggal di klan Leng sepanjang waktu. Aku belum begitu mengenal benua bulan, kata Qin Wentian dengan malu. "Baiklah, kalau begitu ikuti aku," kata Bai Lui terus terang. Qin Wentian tersenyum sambil mengikutinya. Namun, senyumnya segera berubah menjadi air mata. Bai Lui membawanya ke sebuah penginapan bernama Istana Abadi. Desain penginapan ini terlihat sangat mewah, dan dia memilih tempat duduk yang terletak di belakang layar mewah, dengan danau buatan mengalir di setiap sisinya. Saat makanan disajikan, aroma manis alkohol memenuhi udara. Hidangan yang disajikan terdiri dari daging binatang iblis yang berharga, diseduh dan berkualitas tinggi. Harga makanannya setara dengan biaya yang dibayarkan Qin Wentian untuk pelajaran selama sebulan di Institut Rusa Putih. Bai Lui tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat Qin Wentian menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya mengingatkan pada mekarnya bunga teratai salju di puncak gunung es, seindah matahari terbenam. Immortal Palate,
adalah penginapan paling terkenal di seluruh benua bulan. Ada banyak cabang yang tersebar di seluruh wilayah, dan mereka terkenal dengan hidangan lezat yang mampu menyehatkan tubuh seorang kultivator. Satu-satunya kekurangannya adalah harganya yang sangat mahal. Mengapa? Apakah kau menyesal telah membawamu ke tempat ini? Bai Lui tersenyum, tampak sangat cantik. Namun, saat Bai Lui menyadari Qin Wentian masih menatapnya, ia merasa agak tidak nyaman. Mungkinkah pria ini begitu picik? Ia bahkan tidak bisa bercanda dengannya? Senyummu itu membuat semua ini berharga. Qin Wentian akhirnya tersenyum, membuat Bai Lui sedikit terkejut, sebelum kembali memasang wajah dingin. Tunggu, apakah dia baru saja digoda oleh pria ini? Anggap saja kita impas. Qin Wentian merasa lebih tenang. Siapa sangka guru Bai Lu yang tegas ternyata juga punya sisi nakal. Jelas sekali dia sengaja membawanya ke sini untuk mengerjainya. Sungguh berani. Bai Lu tahu bahwa tindakan Qin Wentian disengaja. Katakan padaku, seberapa tinggi tepatnya pencapaianmu dalam Dao Prasasti Ilahi? Aku sudah menjadi inskripsionis peringkat ketiga, bahkan sebelum memasuki Institut Rusa Putih. Qin Wentian tidak menyembunyikan kebenaran. Lagi pula, tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan Institut Rusa Putih? Lalu mengapa kau masih di sini untuk belajar? Bai Lu Yi menatap Qin Wentian dengan tajam. Karena pengetahuan saya, terutama mengenai hal-hal mendasar, benar-benar kurang. Misalnya, saya bahkan tidak mengetahui 4 klasifikasi prasasti ilahi sampai saya mempelajarinya dari Anda. Sebelum ini, saya hanya terampil mengukir prasasti ilahi pada senjata, dan menempa senjata ilahi tingkat 3, jelas Qin Wentian. Apakah kau membawa sesuatu yang kau tulis sendiri? Tanya Bai Lu Yu. Qin Wentian mengangguk. Sambil menggosok cincin interspasialnya, sebuah gulungan lukisan muncul di tangannya, yang kemudian ia berikan kepada Bai Lu Yi. Teknik bawaan yang tersembunyi di dalam prasasti ilahi. Dengan sekali pandang, Bai Lu Yi dapat mengetahui betapa mendalamnya lukisan itu. Menatap Qin Wentian dengan terkejut, dia merenung. Pencapaian orang ini dalam Dao Prasasti Ilahi ternyata setinggi ini? Kau benar-benar belum pernah belajar dari Grandmaster manapun sebelumnya? Apakah kau mencapai level ini melalui pemahamanmu sendiri? Bai Lu Yi merasa sangat penasaran. Aku memiliki jiwa astral tipe tempa yang memberiku keunggulan tak tertandingi dalam hal mengukir prasasti ilahi. Adapun sisanya, aku memahaminya sendiri. Jika Qin Wentian mengatakan kata-kata ini kepada Leng Ning, dia pasti akan memarahinya karena membual lagi. Namun, Bai Lu Yi sama sekali tidak meragukannya, dan kilatan aneh muncul di matanya saat dia menatap Qin Wentian. Meskipun dia mengamatinya dengan serius, sikapnya yang tenang tidak lagi tampak begitu pendiam. Sepertinya kau benar-benar jenius dalam hal prasasti ilahi. Jadi, apa sebenarnya tujuanmu mengajakku makan siang? Tanya Bai Lu Yi. Kukira kau akan memilihku untuk melanjutkan belajar prasasti ilahi bersamamu. Qin Wentian tertawa, membuat Bai Lu Yi menatapnya tajam. Dasar narsisis. Jika bukan aku, lalu maksudmu Yan Kong? Qin Wentian mengangkat bahu sambil melanjutkan. Sebenarnya, bahkan jika kau tidak mengatakan itu, aku tetap akan memikirkan cara lain untuk melanjutkan belajar bersamamu. Lagi pula, masih banyak hal yang belum jelas bagiku. Aku benar-benar telah banyak mendapatkan manfaat bulan ini, tetapi aku masih merasa bahwa apa yang telah kupelajari hanyalah puncak gunung es. Karena itu, aku ingin mentraktirmu makan untuk mempererat perkenalan kita. Bai Lu Yi melirik Qin Wentian dengan ekspresi terkejut di matanya. Mata Qin Wentian sangat jernih, bersinar dengan senyum lembut yang memancarkan ketulusan. Itu berbeda dari tatapan pria lain yang menatapnya. Tidak hanya itu, dia sangat jujur dengan permintaannya, memilih untuk tidak menyembunyikan apapun. Kau tidak punya pikiran mesum yang ditujukan padaku, kan? Tanya Bai Lu Yi tiba-tiba. Batuk, batuk. Qin Wentian tersedak anggur yang sedang diminumnya. Kata-katanya sederhana, namun mengandung kekuatan yang begitu besar. Qin Wentian tidak pernah menyangka Bai Lu Yi akan begitu terus terang. Jadi dia hanya bisa tersenyum getir dan menjawab, Nona Bai Lu, saya sudah memiliki seseorang di hati saya. Oh, Bai Lu Yi masih agak ragu, apakah dia cantik? Ya, sangat. Qin Wentian mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana jika dibandingkan denganku? Bai Lu Yi tertawa, membuat Qin Wentian terkejut. Dia tidak menyangka guru Bai Lu ini juga memiliki sisi seperti itu. Menurutku dia masih lebih cantik. Jawab Qin Wentian dengan serius, membuat ekspresi Bai Lu Yi berubah. Namun, ia segera pulih dan menjawab. Benarkah?
Kalau begitu aku harus bertemu dengannya suatu saat nanti. Jadi, apakah ini berarti kau percaya padaku? Qin Wentian mulai merasa tenang. Untuk sekarang, ya, tapi jika aku tahu kau berbohong padaku, sebaiknya kau berhati-hati. Bai Lui menatapnya dengan tatapan mengancam, lalu membalas dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Bai Lui yang tampak polos dan murni, ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat mahir dalam dao penciptaan boneka. Tak seorang pun berani menantangnya di wilayah benua bulan ini. Tak lama kemudian, topik diskusi mereka beralih ke prasasti ilahi, dan keduanya sangat larut dalam percakapan, memperoleh wawasan dari kata-kata satu sama lain. Qin Wentian sangat puas dengan pertemuannya dengan Bai Lu Yi hari ini. Karena ia akan belajar dan meneliti prasasti ilahi bersama dengannya, itu berarti ia sudah memiliki satu kaki di jajaran dalam Institut Rusa Putih. Dengan demikian, langkah pertama dalam rencananya untuk mengendalikan Institut Rusa Putih baru saja resmi dimulai. Setelah kembali ke klan Leng, Leng Ning terus menatap Qin Wentian, matanya yang indah berkedip-kedip. Kenapa kau menatapku seperti itu? Qin Wentian berkeringat dingin. Apa yang kau bicarakan dengan Bai Lu Yi? Tanya Leng Ning dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang istimewa, hanya mencoba membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Lagi pula, kita akan belajar dan meneliti prasasti ilahi bersama di masa depan. Jawab Qin Wentian, yang membuat Leng Ning menyeringai lebar. Tunggu, apakah kau mengatakan bahwa Bai Lu Yi akan memilihmu? Ya. Qin Wentian mengangguk. Leng Ning mengulurkan tangannya, lalu meletakkannya di dahi Qin Wentian. Selama 1 bulan ini, mereka semua sudah saling mengenal dan memperlakukan satu sama lain sebagai teman. Karena itu, sikap Leng Ning jauh lebih santai daripada sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Qin Wentian merasakan tangannya di dahinya dan garis-garis hitam muncul di wajahnya. Aku hanya ingin memastikan apakah otakmu terbakar demam. Jawab Leng Ning agak linglung, sambil menarik tangannya. Namun, kau sungguh beruntung, Bai Lu Yi setuju untuk makan bersamamu. Aneh sekali. Setelah berbicara, Leng Ning kembali ke kamarnya, dengan pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Namun pada hari kedua, mata Leng Ning hampir keluar dari rongganya. Setelah Bai Lu Yi membawa mereka ke arena neraka, dia sendirian berdiri di depan, tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, Qin Wentian benar-benar berani, dia berjalan ke depan dan berdiri berdampingan dengan Bai Lu Yi, sambil keduanya mengobrol riang dengan santai. Leng Ning benar-benar tercengang. Apakah perwujudan kepolosan, Bai Lu Yi, telah tertipu oleh kata-kata manis si pembual, Qin Wentian? Yan Kong hanya bisa mengepalkan jari-jarinya karena malu dan marah, tatapannya setajam ular berbisa, tertuju pada punggung Qin Wentian. Hanya Fan Lei yang menatap bosnya dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Qin Wentian tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Leng Ning, bosnya bahkan berhasil menjerat Bai Lu Yi. Sungguh terlalu kuat. Tapi mengapa nasibnya begitu berbeda? Dia tidak kalah jika dibandingkan dari segi penampilan, kan? Fan Lei dengan muram menyentuh wajahnya. Semua orang memikirkan hal ini. Meskipun Bai Lu Yi adalah seorang jenius dalam kultivasi dan dao prasasti ilahi, usianya baru 18 tahun. Tidak mungkin dia benar-benar jatuh cinta pada Qin Wentian, kan? Jika memang demikian, orang yang akan dipilih untuk mempelajari prasasti ilahi bersamanya, bukankah itu Qin Wentian? Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, banyak orang menatap Yan Kong dengan ekspresi iba di wajah mereka. Wajah Yan Kong memerah. Jelas, dia juga menyimpulkan hal yang sama. Dia menatap Qin Wentian, matanya semakin dingin. Karena itu, dia tidak bisa disalahkan atas apapun yang mungkin terjadi nanti. Qin Wentian sedang mencari kematian. Bersambung.